Di Skirklab ya, Skirklab itu dia pakai obat ini lur. Jadi pertama yang kasar, ini yang kasar, terus finishing yang halus. Jadi untuk cara skirnya cukup dengan bor aja, sambungin selang ke atas ke sini. Jadi nyantai nih, pegang ini, shooting ininya ya. Cara nyetingnya deket sini nak. Cara shootingnya giniin. Nah, cara skirnya begini, naik turun ya. Nah, turun. Kelihatan nggak tuh naik turun? Kelihatan. Nah, terus diginiin. Ya, gini. Ini Skirklab ya. Nah, nanti sebentar lagi tak tinjuin dari awal. Nah, ini ya, jadi kita bor begini. Kita kasih bor terus kasih selang ya nanti. Nah, terus ini cara skir. Ini kita keluarkan dulu. Nah, ini kan masih jelek gini kan lur. Tuh. Nah, ini kita kasih obat yang kasar. Nih, yang kasar. Ini yang halus nih ya. Selip. Nah, ini yang karbu. Nah, ini yang kasar. Kita kasih aja, nggak usah banyak-banyak lur. Sini. Nah, kelihatan nggak? Nah, sesudah ini tancepin di sini. Tapi sebelum sudah nancepin sedikit begini, jangan lupa ini dikasih, kelihatan nih nggak nih? Kasih oli dikit supaya diselop selongsong pelatuk atau klep. Kok pelatuk apa ya? Klepnya itu aman. Nah, ini yang ini nih, selang ini tancepin di bawah begini. Nah, kelihatan ya. Nah, jatuh di atas saja nggak apa. Nah, ini harus nancepnya yang ke daleman, jadi nggak gampang lepas. Nah, setelah itu kita putar dulu, lihat. Nah, kalau udah gini naik turun. Kalau udah naik turun, kasih oli setetes. Nah, cukup, jangan banyak-banyak. Nah, nanti kira-kira di pertengahan nyekir kita tambah klep. Tambah obatnya lagi. Obat Skirklab yang kasar ya, yang kasar kita masukkan di sela-sela sini. Gitu lur. Terus kita sini. Nggak perlu bornya kencang-kencang. Kelihatan nggak naik turunnya? Kelihatan. Nah, oke. Nah, ini udah agak lumayan, kita copot sekarang. Nah, ini kita copot, terus ini kita copot ya. Terus kita ambil ini kita lap dulu ya. Ini sudah bagus nih, udah hilang kan yang tadi. Nggak perlu lama-lama kecuali kalau baru, kecuali ganti. Kalau udah bekas ini cukup skirnya, nggak perlu lama-lama lur. Nah, sesudah begini ini dibersihkan sebersih mungkin supaya obat kasarnya nggak ada. Kalau orang-orang kan pakai bensin, kalau saya sukanya pakai lap, lebih akurat. Terus kita bisa ngecek, ini kan udah rata, ini putih kelihatan. Ya rata. Nah, sekarang kita kasih obat ini yang finishing atau yang halus. Jangan yang kasar ini, cuma yang halus ini. Nah, ini kan lebih halus. Kita kasih lagi di sini yang halus. Cepet kok kalau skir itu, nggak perlu lama-lama. Itu kan udah putih, tinggal finishing atau jadinya lebih bagus. Kita masukkan. Kameramen yang serius dong. Kasih lagi nih di tiangnya ini oli dikit supaya masuk di jalannya ini, supaya nggak ngerusak dalam. Nah, sesudah itu pasang lagi ininya, kita skir sampai jadi lur. Itu kira-kira ya. Ini obat yang halus, jadi ini sudah mau selesai kok ya.
Ini caranya. Jadi, kalau ini udah bagus kok, cuma tinggal ngalusin gini. Kelihatan nggak tuh naik turun? Terus kita kencangkan terakhir. Kita taruh, oke, kita ambil, udah selesai lur, tinggal nyuci. Nah ini kita lihat nih hasilnya. Nah ini kan udah pokoknya bagus nih ya. Jadi kalau baretnya itu ke sini nggak boleh, tapi kalau baret membulat tidak masalah, karena di sini pun akan terjadi titik temu. Cuma jangan salah, setiap ini jangan sampai habis di sekir gini berubah tempat, jadi harus ditandai. Seperti ini kan. Titik 3 berarti ini titik 3 ya, apa titik 2 ini titik 2, ini 3 ke sini 4, berarti ini tadi titik 1, ada tandanya, ini titik 1 saya tandain ya kan tuh, ini 1 ya, supaya nggak salah. Nah ini tinggal nyuci. Oke, nah gini kalau sudah habis apa di skir, kita cuci semua nanti, sampai semuanya kita cuci. Tapi berhubung ini tadi sudah ada tandanya, kan tadi ini sudah ada tanda 1, 2, 3, jadi kita ngelepasin ini juga tidak ada masalah. Kita lepas saja, ini kita lepas, kita cuci nanti plus sama slender kopnya. Jadi ini supaya obat yang di dalam-dalam ini nanti kita semprot nggak sampai masuk ke ruang mesin, karena kalau udah kena nyampur walaupun sedikit masuk ke dalam mesin, ada campur oli, nanti ngenai metal atau peralatan yang di dalam lain, mudah sekali dia untuk terkikis haus, karena kayak bahannya amplas. Dikira-kira ya gitu lur. Ntar kita lanjut. Ini kita bersihin terus sama sabun di dalam-dalam ini, takut nanti ada obat. Gak apa-apa, nanti kita pakai air yang besar aja ya. Ini kita sabun, ini kita cuci lur. Jadi ininya kita cuci yang bersih, lap-lapnya juga. Ini karena kalau kita pakai sabun, tapi usahakan airnya yang agak besar supaya lebih bersih ya. Ini bersih nih loh ya. Jadi kita bisa semua kena. Nah sekarang kita siram air. Usahakan apa ya, deterjen atau sabun itu betul-betul hilang ya, jangan sampai ada sedikit pun, makanya airnya harus yang banyak. Nah seperti gini nih kita semprotin semua, ntar ini kita hilang. Nah, jangan goyang-goyang, nyetingnya yang bener nih, yang objeknya ini tuh. Kita takutnya ada deterjen maupun sabun, jadi kita bersihkan sampai kayak ya bersih itu sehat. Terus ya maksudnya agak lebih bagus lah daripada kalau kita di bengkel kan ya nggak seperti ini. Kalau punya sendiri itu enaknya kita bisa ngetes nih saluran air satu-satu di sini. Nah ini biar apapun sisa-sisa skir tadi bisa hilang betul. Lur gitu lur. Ini mesin lur, ini nah ini wah kita harus pindah ya, kita perlu ambil ini baru sudah saya ini sudah jadi ini udah saya skir ya, skir gampang kan lur. Nah ini sekarang bagaimana daleman ini kita pindah ke sini lur, kita pindah, ini kan kosong. Tuh kosong, ini kosong melompong. Jadi
dari sini semuanya termasuk baut-baut ini nanti tak ajari cara memindahnya ya. Ini jangan lupa ini juga kita periksa. Kalau ini mulus gini, insya Allah as ini tidak goyang. Jadi untuk mengurangi suara berisik maupun kegesekan lain. Ini nanti harus dipindah semua dari sini, pindah semua. Oke, nanti kita praktekkan lur. Aku tak ngopi sih, ambek ngerokok lur. Ngopi ngerokok ya. Oke. Ya, kita bongkar-bongkar lur. Jangan lupa kita. Nah, halo, mari. Ah, ini kamu lihat nih, nih. Saya buka ini nih deket ini. Kamu dari situ sini. Nah, ya ini harus kita bongkar. Ini lihat. Nah, ini kan posisinya gini. Berarti ini sudah mulai ngebul ini. Ngebul. Terus slender headnya nggak benar. Jadi kita mulai bongkar ini. Kita bongkar ini. Kita nyopoti baut-baut ini. Kalau ini udah copot, diusahakan walau baut sekecil ini ya, kita harus satu sisi nempatnya. Kita kan bukan orang bengkel, jadi kita harus betul-betul teliti. Nah, kita harus. Nah, ini kenapa ini diganti slender head ini? Ada masalah, nanti saya ceritakan masalahnya. Nah, ini lihat, hitam kan semua. Yang putih cuma satu tok, ya. Ini hitam. Ini namanya ada kebocoran-kebocoran nggak sesuai. Tadi ini kita copot. Kita copot lur. Aduh berat, kalau kita nyopot berat kita bisa minta obeng nih. Kita jangan sampai usahakan jangan rusak ya lur. Nah ini dicopot. Ini kita copot kan. Tuh, terus kita bisa melihat gini. Nah, ini bisa kita, ini kan bahan bakar. Ini bensin, ini kayaknya udah nggak sempurna. Dari sini, nah ini airnya ada oli dikit-dikit, tapi nggak terdeteksi. Nah, kita bongkar ya lur. Nah, terus ini juga kita buka belakang sini nih. Nah, ini lihat, udah nggak bener ini. Nanti kita ganti. Ini yang namanya pompa bensin itu ini lur. Jadi ini juga kadang-kadang ini kalau sudah kemakan kelihatan deketin. Kalau ini sudah kemakan suka bunyi tek tek tek. Padahal bukan klep yang bunyi pompa bensin. Kita taruh dulu. Nah, ini nanti tak ajarin. Nah, sekarang kita mau ngelepasin ini supaya nanti ikutin tangan ayah. Nanti dipasang di sini. Nah, untuk cara-cara ngelepas ini, jadi kita hanya perlu 2 baut ya. 2 baut 12 tentunya. Ini baut 2 ini harus kita cari dulu. Nah, ini untuk mengunci. Jadi untuk mengunci. Jadi usahakan ini bautnya dipasang begini, satu masuk ke dalam. Ya, diusahakan agak masuk aja dulu. Terus ini lur. Ini buat ngunci. Nah, ini kurang, kalau harus dari segi agak masuk. Kita bisa tancapkan dulu agak masuk. Nah, kalau sudah, tapi bisa juga jangan yang baut ada ringnya gini. Ini kan ada ring, jangan baut yang biasa aja 12 begini, kasih dobelan 2 untuk melepas. Ini kan udah saya kencangkan. Nah, kalau sudah begini, yang dibuka itu yang bawah, baut yang bawah lur. Nah, cuyung. Nah, ini baut yang bawah. Jangan baut atas, baut bawah yang kita putar lur. Nah, kena kan? Mudah kok lur semua itu. Ini ya. Kita lepas ya, ya. Kita lepas nih. Kalau sudah enteng, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini juga bisa ngalami lepas lagi bautnya, soalnya ininya yang kebuka. Jadi ini kita masukkan lagi, kita kunci. Kunci itu harusnya kita pakai kunci 2, 1 di untuk apa ya,
ngancing bawah begini, satunya buat ngancing atas. Ini kan lur. Nah kalau udah dikunci insya Allah enggak. Nah gini kita buka yang bagian bawah ke atas. Emang agak susah, cuma insya Allah kalau kita teliti gampang. Tuh gampang kan? Kayak kebuka ya. Nah ini mulai kebuka loh. Ini emang kadang-kadang agak bulet, cuma kalau kita mungkin karena saya di shooting, jadi apa ya, grogi istilahnya, grogi lur. Nah ini lihat nih, ini selalu berputar terus. Pokoknya ini buat kancingan, sebetulnya sek gitu, cuma karena saya tadi grogi ya lur. Ini kita ini didobeli namanya. Ini agak nggak pas nih kuncinya ya, pantas. Nah ini pas. Yuk kita kencengin. Set. Dah. Mau nggak nih? Ini kan nggak mau ya. Muter bareng ya. Muter sama yang atas. Iya. Nah ini nggak boleh. Harusnya ini harus paten. Nggak boleh main-main supaya nggak rusak ya. Ini harus lepas. Emang lepasnya beratnya lur. Nah ini kan udah enteng lur, kita bisa puter. Nah kalau sudah enteng kita bisa buka pakai tangan. Nah tangan gini kan bautnya ini ngunci lur, jadi nanti kita buka lagi satu di dalam begini ya, satunya di luar ini lur. Kuncinya kita lepas. Kalau sudah ini kita lepas, ini bisa kita pakai lagi ini tuh, bisa kan ya. Ini kita pakai tangan aja kuat. Terus kita bisa pasang lagi di sini. Ini kita pasang lagi. Ini lur. Nah, ini kan kita pasang lagi. Kita pasang lagi ya. Nah, kira-kira nyopotnya gitu. Seterusnya nanti kalau sudah lepas ini kita bisa sini. Ini pasang yang di sini. Ya. Jadi kalau untuk apa? Ini kan kabilator. Kalau kabilator agak pendek. Kalau untuk ini untuk apa knalpot dia agak apa ya? Agak panjang bautnya. Ini untuk kabilator. Dia agak pendek. Memang ini banyak lem. Nanti kita bersihin ya lur. Oke gitu lur. Kalau ini yang ke manipul knalpot. Dia lebih panjang, tetap aja saya menggunakan baut ini 2 untuk membuka. Jadi ya ini yang buat diganti nanti dipasang di knalpot. Dia ada 2 dia. Kalau knalpot ini, kalau tadi kan yang ke bensin baliknya, ini baliknya yang ke knalpot lur. Knalpot begini nih, agak susah dia. Nah seperti ini. Ya agak apa ya, ada pembatas kalau di knalpot, terus bautnya sedikit agak panjang kalau knalpot. Nah ini agak panjang lur. Nih ya. Ini yang ke manipul knalpot yang nempel di cylinder head. Nah ini kan. Nah, coba ya. Ini yang ke bensin. Deketin nak. Ini kan ke bensin. Nah ini knalpot tuh lebih panjang kan ya. Beda, kelihatan nggak? Beda. Ini kalau yang ini panjang. Cara nyopotnya pun sama. Jadi cara nyopotnya ini masukin satu baut, masukin dulu ke dalam gini.
diusahakan masuk agak dalam, Lur. Nah, biarin masuk dia. Kalau sudah masuk, kunci sama baut sini. Satu lagi kunci aja buat bentur supaya dia nggak putar. Nah, Anda bisa diikat ya, disek gitu. Nah, gitu, Lur. Nah, baru kalau udah gini, yang bawah kita puter. Kita puter, Lur. Nah, kita puter, Lur. Kelihatan kan? Jadi tetap harus ada dua. Ini baut yang buat ngunci ya. Nih, ini kan terkunci mas saya. Kalau punya knalpot dia ada dratnya nggak full. Kalau untuk ini manipul bensin, tuh dia kayaknya ininya dikit ya. Jadi lebih pendek. Ini kembali akan kita buka. Caranya mudah kok, orang buat ngiket aja. Nah kalau udah gini bisa dibuka, Lur. Ya kan? Tuh. Bautnya kan dua gini, kelihatan nih, deketin. Ini kita masukkan baut satu, Lur. Sampai dalam gini. Ini buat ngunci, masukkan. Dia masukkan. Nah, segini. Terus masukkan kunci ini yang paling bawah, dia agak sulit kan, kita paskan. Nah kalau sudah masuk gini, ini usahakan di bawah, atas kencengin lagi. Sesudah atas dikencengin, kancing sama ini yang agak kenceng, jadi berlawanan kuncinya. Nah kalau sudah gini, puter yang bagian bawah. Ya ini kan muter kan. Nah, muter kan, Lur, copot kan. Nah, kalau sudah copot begini, ini kelihatan nggak nih? Ini kan ngancing, jadi kasih kunci, kuncinya kelihatan ya. Kasih kunci gini, keduanya masukkan set. Terus atas ini masukkan kunci, terus dibalikin arus. Ini Pak, balikin arus. Iya. Nah, udah copot kan, Lur? Loh, oke, gitu kira-kira. Ini kan terlihat ya, ini udah keputar kunci, kita buka. Ini kita buka. Nah, kan gitu. Ini juga dratnya ada yang rusak tadi di dalam sini nih. Jadi mungkin ini mulai agak ronggang, kebocoran. Oke. Ya, ini, Lur, ini udah mendekati selesai. Ini semua sudah tercopot nih kan, sudah kecopot. Jadi tetap kita bongkar lagi di apa ya? Ini kita cara bukanya. Kan enak kan? Nah, buka ya. Kita buka. Ini kan kita ambil, Lur. Aman kita ya, kita taruh sini. Ini baut itu harus di wadah yang satu, jadi kita nanti tidak ribet. Nah, orang udah banyak yang kebingungan ini. Om, kalau masang ini suling, klep, masang per itu susah. Enggak, itu mudah. Saya itu sendirian, nggak pernah dibantu. Nanti tak tunjukin, nggak pakai alat ya. Saya tunjukin seadanya kunci yang ada. Oke. Dan ini mau tak preteli. Oke, belum. Tadi kematian. Ya nggak apa-apa. Kita harus buka ini. Baut ini kita kan buka pakai obeng ketok. Nah, obeng ketok jangan sekali-kali langsung diketok. Itu salah. Jadi yang pasti Anda masukkan gini dulu. Supaya apa ya, rumah ini pun nggak terjadi Anda ketok gini. Nah, semua, Lur. Kalau nah ini kan nggak ngepas, tuh lihat tuh kan, kita bisa dipaskan pakai tangan baru diketok. Nah kalau sudah gitu, Anda pasang ini. Nah ya, terus usahakan nggak goyang, Anda dorong ke bawah gini, Anda ketok. Langsung bisa kan, Lur? Ya, nah ini juga sama. Ya langsung bisa dia, tuh bisa nggak nih? Ya, bisa kan, Lur? Bisa. Ya udah.
Kalau tadi udah saya ketokin pakai obeng gini, sekarang bisa kita menggunakan ini obeng ketok. Kalau obeng ketok jangan langsung diketok, ini diputar dulu, putar ke kiri kan kita mau buka kiri. Kalau sudah ditahan kiri, pakai palu ketok, langsung buka lur. Tuh jadi posisi drat ya, posisi ini kancingan